Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berjumpa lagi dengan saya Jejen Jailani di kajian kitab Akhlaqul Ibanin juz 1. Sekarang kita melanjutkan ke bagian keempat, yaitu tentang yajibu ayyata'addabal waladu min sigorihi. Namun sebelumnya dari kajian ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asroli watil yaqil awyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melogat dulu ya dengan bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ayyata'addabal waladu, untuk beradab seorang anak laki-laki, min sigorihi, dari kecilnya. Ahmadun, Ahmad, waladun sogirun, yaitu anak yang kecil, lakinnahu, tetapinya, adibu, dia beradab. Walihaza, dan oleh karena itu, yuhibbuhu, dia dicintai, abuhu, oleh ayahnya. Wahuwa, dan ia, aidon lagi, yuhibbu su'ala, dia suka bertanya, angkulli syai'in, dari setiap perkara, la yafhamuhu, yang ia tidak pahami. Wadzatal yaumi, dan suatu hari, tanazzaha, dia berpersir, ma'abihi, beserta ayahnya, fi bustanin, di kebun. Parro saja waldin, dia maka melihat sebuah tangkai mawar, jamilatan, yang cantik. Walakinnaha, dan akan tetapinya, muwajatun, tangkai itu bengkok. Faqala Ahmadu, maka berbicara Ahmad, ma ajmala, alangkah indahnya, hadihi sajaroh, ini pohon. Walakin, dan akan tetapinya, limada, kenapa, ya abi, wahai ayah, iya, itu muajatun bengkok. Faqalal abu, maka berkata ayahnya, li'annal bustaniya, karena sesungguhnya tukang kebun, lam yatani, tidak mengurusna, bitakwimihima, untuk meluruskannya, min sigoliha, dari kecilnya. Pasorot, maka bengkok, muajatun, maka jadilah dia bengkok ya. Faqala Ahmadu, maka mengucap ki Ahmad, al ahsanu, sebaiknya, an nuqawimaha, untuk meluruskannya, al ana, sekarang. Padohika, mendengar itu, maka tertawa. Siapa? Abuhu, ayahnya Ahmad. Waqala lahu, dan ayahnya berkata, la yata'atha, tidak mudah, ya waladi, wahai anakku.
Bi annaha, karena sesungguhnya qad kaburot, tangkai itu telah tumbuh besar, wa guladot, dan nantinya sakuha, tebal. Pakadalika, maka seperti itu juga al waladun, seorang anak laki-laki, lam yata'adab, yang tidak beradab, min sigolihi, dari waktu kecilnya, la yumkinu, dia tidak mungkin, ta'dibuhu, untuk beradab, fi kibarihi, di waktu besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bagian yang keempat ini, musannif kitab Akhlaqul Banin, pada bagian ininya yaitu diterangkan yajibu ayyata adabal waladu min sigorihi, wajib untuk beradab bagi seorang anak dari waktu kecil. Kenapa sih harus dari kecil? Karena kalau dibiasakan maka kecil, insya Allah akan mudah ketika kita mendidiknya. Karena ada pepatah yang mengatakan ata'alum bisigor kanaksi alal hajar, ata'alum pil kibar kanaksi alal ma'i. Jadi belajar di kala waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Ketika belajar di kala waktu besar bagaikan mengukir di atas air. Jadi kalau kita belajar dari kecil, dibiasakan jujur, maka tidak akan pernah dilupakan. Akan sulit untuk tidak melakukan itu. Kalau dari kecilnya suka dibiasain berbohong, ya anaknya juga akan berbohong pada waktu besarnya. Kalau anaknya suka egois, maka akan egois. Kalau suka marah-marah, ya bahkan marah-marah. Nah, jadi harus dibiasakan dari waktu kecil. Karena anak itu seperti ikan sepon. Dimana yang ia lihat, yang dia ketahui, maka akan lakukan itu. Makanya harus ditunjukkan hal yang baik, terus dicontohkan, maka anak itu insya Allah akan menuruti hal baik itu. Nah, di sini diceritakan ada kisah menarik, yaitu Ahmad waladun shogirun, yaitu Ahmad, seorang anak kecil. Nah, ada seorang anak kecil ya, namanya Ahmad. Lakinahu adibu, tetapinya dia beradab tuh. Ahmad mah memiliki sifat yang beradab, sopan santun ya, dalam berbicara, berkata, berbuat baik. Nah, walihada yuhibu abuhu, dan oleh karena itu ayahnya mencintainya. Nah, jangankan ya anaknya yang yang berandalan ya, galak ya, tetap seorang kedua orang tua itu selalu cinta ya. Tetapi yang ini yang lebih baik adalah orang yang soleh. Jadi harus yang paling diistimewakan ya, paling dicintai di keluarga itu. Wahwa, dan dia aidon lagi yuhibu suala angkuli syai'in la yafhamuhu. Dan Ahmad itu orangnya suka bertanya yang dia tidak pahami. Maksudnya ketika dia tidak mengerti sesuatu dia tanyakan. Jadi bagus kalau anak yang suka bertanya. Jangan dimarahin kalau seorang anak itu bertanya ya. Jadi berikanlah jawaban yang terbaik. Misalkan anak itu izin ya, belikan ya, jangan dimarahi. Misalkan dia ingin mengambil sesuatu, dia bilang dulu ya, ini bagus ya, jangan dimarahi tong teh.
tidak boleh tanya-tanya. Nah, ini salah ya. Justru yang banyak bertanya soal yang baik, ya ini harus dianggap ya. Dzatal yaumi, suatu hari, tanazzahu ma'abihi fil bustani, dia lagi berjalan bersertanya ke kebun. Nah, jadi ceritanya Ahmad itu mau liburan, atau sekarang mah disebutnya healing ya. Tetapi Ahmad mah liburannya adalah ke kebun ya. Nah, di kebun dia paro sajaro tiwardi jamilah. Dia melihat sebuah tangkai ya bunga mawar ya yang cantik ya. Nah, walakinnahu muajatun. Nah, tetapinya tangkai itu bengkok. Nah, jadi Ahmad itu melihatnya tangkai ya bunga mawar teh cantik, akan tetapi dilihatnya dia bengkok ya. Nah, melihat itu Ahmad penasaran ya, bertanya, Faqala Ahmad, ma ajmala hadis sajaroh, alangkah indahnya ini pohon. Pikir Ahmad ya, di dalam pikirannya betapa dia mengagumi tangkai itu. Nah, walakin limada, akan tetapi kenapa ya abi, wahai ayah, ia itu tangkai muajatun bengkok. Nah, jadi Ahmad itu penasaran, kenapa sih tangkai yang bagus cantik begitu kok dia bengkok ya. Nah, Ahmad dalam gumamnya ya, Pakola Abu, maka ayahnya berkata begini, li anal bustaniya lam yatani bitakwimiha, karena tukang kebun itu tidak meluruskannya di kala kecilnya. Jadi dibiarkan begitu saja, tumbuh seada-adanya ya. Bagusnya bagus, tetapi dia malah menjadi bengkok ya. Pasorot muajatan, maka jadilah bengkok. Nah, ini yang menjadi sebab si tangkai itu bengkok. Mendengar ayahnya berkata begitu, faqala Ahmad, maka Ahmad pun berkata pada ayahnya, al ahsanu, sebaiknya, anu qawimiha, untuk meluruskan al-ana sekarang. Nah, jadi Ahmad itu mengasih saran pada ayahnya, ya gimana sih kalau kita perbaiki si tangkai itu agar lurus sekarang. Nah, mendengar Ahmad berkata begitu, maka padohika abuhu, maka ayahnya tertawa, hahaha, sambil dia berkata, la ya ta'ata, tidak mudah dalika, melakukan itu, ya waladi, wahai anakku, li anna kaburot, karena sesungguhnya tumbuhnya udah besar. Jadilah, kata ayahnya, itu kalau udah besar akan sulit untuk diperbaikinya karena tumbuhnya besar. Mana mungkin ayah bisa melakukan itu. Kalau dipaksakan nantinya akan patah, kata ayahnya. Paguladot sakuha, dan lanting atau batangnya sudah tebal. Nah, jadi inilah yang membuat si ayah itu sulit untuk melakukan atau meluruskan si tangkai itu ya. Fakadalika, maka seperti itu pula, al-waladun, seorang anak, alladzi lam yata'adab, yang tidak beradab atau tidak bertata krama, min sigorihi, dari waktu kecilnya. Nah, jadi cerita pohon ini diibaratkan seperti seorang anak yang tidak beradab di kala kecilnya. Nanti kalau sudah besar pula akan seperti itu, tidak jauh berbeda. Kalau kebiasaannya sudah tidak berbuat jujur,
maka akan tidak jujur pula ya, karena sudah kebiasaannya. Seperti kita dicontohkan ya, suka berjoget-joget ya, pasti anaknya pula akan joget di TikTok ya, entah apa nah kita bakal gitu. Nah jadi harus dididik dari kala kecilnya ya. La yumkin tadi buhu fi kibarihi, tidak mungkin ya, di sini juga diterangkan tidak mungkin beradab dari besarnya. Nah jadi besar, di kala besarnya itu dia tidak beradab, kadangkala dia egois, tidak mau dinasehatin ya. Kalau dinasehatin dia suka merasa paling benar ya, merasa saran orang lain itu tidak bermanfaat pokoknya. Nah inilah diibaratkan ya, pohon yang cantik tetapi bengkok ya, di dalam arti tidak sempurna ya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, baik itu dari segi logatan, dari pengucapan yang kurang enak didengar. Mudah-mudahan semuanya memakluminya, dan mudah-mudahan semua anak kita bisa menerapkan perilaku baik dan diberikan hidayah untuk berbuat baik kepada kita semua. Anaknya soleh dan solehah, amin ya robbal alamin. Wallahu alam bishawab. Sebelum kita tutup pembahasan kali ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah innaka sami'u du'a. Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu sahihan kamilan wa akilan hadiqan wa 'aliman amila. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtani farududha ilayya inda hajati ilaihi walatan sani ya robbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah kami pelajari. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, berikanlah kecerdasan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada kerabat-kerabat kami dalam urusan agama kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.